Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan semua cita-cita, harapan dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan kalau masih punya utang, utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih amin Bung ya? Sebindamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan kalau punya anak yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau jenengan kan nggak perlu didoakan ya. Tapi buat anaknya. Okay. Oh, ada yang minta didoakan juga. Oh, hanya umur. Amin. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, kita mulai nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairul ibad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Nur Hikmah, Gria Intan Permai atau Gria Intan Asri ya, beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati ya. Pengurus Majlis Taklim Baiti Jannati nggih ya, beserta seluruh jajarannya serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat datang ya? Alhamdulillah. Dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita. Dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kula panjenengan ke tempat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salihan maqbulan yang dapat menyelamatkan hidup kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema kita seperti yang tadi sudah disampaikan tentang istiqamah, jalan menuju husnul khatimah. Jadi ada dua kata kunci, istiqomah dan husnul khatimah. Ya. Dalam pembahasan ini, ya, sistematikanya pertama tentang dalil istiqomah, yang kedua tentang makna istiqomah, yang ketiga tentang hikmah istiqomah, dan yang keempat tentang tata cara istiqomah. Ya, jadi sistematika pembahasan kita pertama tentang apa dalilnya, yang kedua apa maknanya, yang ketiga apa hikmahnya, dan yang keempat bagaimana caranya. Dalil istiqomah, makna istiqomah, hikmah istiqomah, dan cara istiqomah. Nah, diingat-ingat Bu ya. Wonten kuisnya apa mboten mangke? Wonten nggih. Ada kuisnya. Berapa Bu kuisnya? Ada berapa? 5 hadiah ya. Hadiah utamanya pergi haji jika mampu. Ya. Kebetulan saya baru pulang umroh kemarin Bu, hari Rabu kemarin ya. Alhamdulillah ya. Menemani jamaah Kediri dan jamaah Tulungagung. Totalnya ada 33 jamaah. Saya bersama-sama dengan Ustadz Hatta. Jadi di sana banyak kajiannya. Dengan Ustadz Hatta kajian Sirah Nabawiyah, kemudian dengan saya tadabbur ayat. Ya. Jadi di sela-sela aktivitas, di sela-sela istirahat, ya, ada kajian-kajian. Ya. Kalau jenengan mau, insya Allah kita ada program lagi Muharram tahun depan. Jadi kita setiap Muharram programnya. Ya. Bulan Suro Muharram tahun depan insya Allah kita akan berangkat lagi. Sudah ada 30-an ibu-ibu yang sudah mendaftar menabung ya. Jadi caranya menabung biar tidak berat ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang yang pertama dalil istiqomah. Perintah istiqomah itu ada apa tidak dari Allah ya. Yang pertama ya, saya salah satu saja disebutkan dalam surat Hud ayat 112. Dalam surat Hud ayat 112 Allah memerintahkan kanjeng Nabi dan juga memerintahkan kula panjenengan sebagai umatnya. Kata Gusti Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, fa maka istaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintah, wa man taba ma'aka, dan juga sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah kalian semua melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Inti dari ayat ini ada perintah dari Allah ya, kepada kanjeng Nabi dan tentu kepada kita juga sebagai umatnya. Perintah untuk istiqomah ya. Sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatan kanat ashadda wa la ashaqqu alaihi min hadhihi al-ayat." Kata sahabat Ibnu Abbas, tidaklah Allah menurunkan satu ayat dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat untuk diamalkan selain dari ayat ini. Saya ulangi,
Kata sahabat Ibnu Abbas, dari 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf, ya. Tidak ada satupun ayat yang paling berat untuk diamalkan isinya selain dari ayat ini. Ayat yang berisi tentang apa? Perintah istiqamah. Bahkan kata sahabat Ibnu Abbas, ayat ini pula lah yang menyebabkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya keluar uban, ya, berubah gara-gara ayat ini, ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, gitu ya, ma syayyabaka, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan rambutnya dengan kau berubah? Qala Rasulullah menjawab, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang menyebabkan rambutku cepat beruban adalah surat Hud dan yang semisal dengannya. Artinya surat yang berisi perintah tentang istiqomah. Saya juga rambutnya sudah uban semua. Saya sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, udah putih semua, kan gitu ya. Tetapi bukan karena mikir ayat, gitu ya. Kalau Rasulullah karena ayat, gitu ya. Kalau saya apa? Mikir dunia, begitu ya. Rasulullah SAW gara-gara perintah istiqomah sampai rambutnya berubah, ya. Nah, pertanyaannya adalah, ada apa dengan istiqomah? Apa makna istiqomah? Sampai-sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat ketika mendapatkan perintah ini. Berarti sekarang masuk poin kedua tentang makna istiqomah. Dalil tadi sudah. Apa sih makna istiqomah kok sampai-sampai Rasulullah merasa berat untuk melaksanakannya? Ya. Banyak sekali makna istiqomah yang disampaikan oleh para ulama. Nanti saya hanya menyampaikan satu pendapat ulama yang kebetulan namanya sama dengan saya. Ya. Pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Jadi nama Nawawi itu di dunia itu ada 3. Ada Imam Nawawi, ya, dari Timur Tengah, ya. Ada Syekh Nawawi dari Banten, ya. Ada Nawawi saja, nah, dari Pare. Jadi namanya ada 3. Ya. Jadi nama saya itu tidak ada syekhnya, tidak ada imamnya. Nama saya Nawawi. Ya. Soalnya kadang-kadang di beberapa tempat ada yang nyebut bersama Ustadz Imam Nawawi. Oh, bukan. Ya. Saya Nawawi saja, nggak pakai imam. Berat ada imamnya. Nah, sebelum saya menyampaikan makna istiqomah menurut Imam Nawawi, kita lihat makna istiqomah secara bahasa. Kan biasa dalam ilmu Islam itu, ya, mendefinisikan, memaknai sesuatu itu ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Kita makna secara bahasa dulu. Istiqomah itu diambil dari kata dasar koma, ya. Sama dengan bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia itu kan ada kata dasar, ada kata bentukan, ya. Contohnya kata bentukan itu membaca, dibacakan, pembacaan, itu semuanya kata dasarnya apa? Baca, kan begitu ya. Mendapatkan imbuhan, ada awalan, ada akhiran, kan begitu. Dalam bahasa Arab juga sama, ya. Istiqomah itu kata dasarnya qoma. Qoma itu maknanya i'tadala, ya. I'tadala itu artinya berdiri tegak. Seperti jenengan sholat gitu ya. Setelah ruku, bangun dari ruku namanya apa? I'tidal, kan begitu ya. Bangkit dari ruku namanya i'tidal. I'tidal artinya berdiri tegak, gitu ya. Nah, istiqomah kata dasarnya qoma. Qoma itu semakna dengan i'tadala. Berarti istiqomah itu maknanya tegak lurus. Secara bahasa, tegak lurus.
Jadi orang yang istiqomah itu orang yang tegak lurus, orang yang teguh pada prinsip, orang yang kuat pendiriannya, tidak gampang terpengaruh oleh apapun. Itu orang istiqomah. Jenengan mau berangkat ngaji, di jalan belum nyampe masjid ada teman yang menyapa, "Mbak mau kemana?" "Mau ngaji." Mampir dulu, ngopi dulu." Gitu ya. Itu kalau jenengan orang yang istiqomah, "Jeh, matur suwun, ngopinya gampang, kapan-kapan saja, saya ngaji dulu." Nah, itu orang istiqomah. Tegak lurus, kuat pada prinsip, teguh pada pendirian, tidak gampang terpengaruh oleh apapun. "Mbak mampir dulu." Ya. Ngopi-ngopi, oke, asik, alhamdulillah, ngaji gampang, lagi gak istiqomah. Ya, jadi orang istiqomah itu tidak gampang tergoda, ya, tidak gampang dibelokkan niatnya oleh apapun. Ya. Kita ngerumpi-ngerumpi dulu, ada gosip baru loh, ya, begitu ya. Boten, saya mau ngaji dulu. Nah, itu istiqomah. Tegak lurus, kuat pada prinsip, teguh pada pendirian, tidak gampang tergoyahkan niatnya. Itu secara bahasa istiqomah itu ngoten. Secara istilah, istiqomah itu kata Imam Nawawi bermakna ya, luzumu ta'atillah. Bahasa Arab ngoten. Luzumu ta'atillah. Bahasa Indonesia pripun? Senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat. Perintah Allah semua dilaksanakan, perintah Rasulullah semua dilaksanakan, larangan Allah, larangan Rasulullah semua ditinggalkan. Kira-kira sanggup nopo mboten katanya itu? Mboten sanggup. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, tapi para ulama menjelaskan Kanjeng Nabi merasa berat itu bukan untuk beliau, merasa berat memikirkan kita umatnya. Kalau Kanjeng Nabi pasti bisa, karena Kanjeng Nabi maksum, terjaga dari segala macam perbuatan dosa, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasul merasa berat itu karena memikirkan kita. Ya. Kenapa? Karena kita manusia ini merupakan makhlukipun Gusti Allah yang memang diberikan dua potensi. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Bisa melakukan kebaikan, tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Itu namanya manusia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, saya lupa surat apa ayat berapa, di juz 30, juz amma. Coba jangan cari ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad afla'a man zakkaha wa qad khama man dassaha, dan seterusnya. Surat apa nih gitu? Al-Qur'an. Nah, betul. Kamu? Asy-Syams. Ya, Asy-Syams. Coba ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul. Asy-Syams. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Ya, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, setiap diri, setiap jiwa memang diilhami oleh Allah, diberikan oleh Allah potensi takwa, potensi fujur. Potensi fujur artinya potensi melakukan kesalahan. Potensi takwa artinya potensi melakukan kebaikan. Itu namanya manusia. Ya. Jadi nggak mungkin ada manusia itu baik terus nggak pernah berbuat salah. Itu malaikat. Ya. Yang nggak pernah berbuat salah itu malaikat. Kenapa malaikat nggak pernah berbuat salah? Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu menyuruh kepada keburukan. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Makanya malaikat taat terus kerjaannya. Hanya bertasbih, hanya beribadah, memuji Allah, menyembah kepada Allah. Ya. Itu malaikat. Tetapi manusia juga tidak mungkin berbuat salah terus. Tiap hari bikin salah, tiap hari bikin masalah, tiap hari bikin jengkel. Apa ada manusia yang begitu?
Jangan pernah nemu ada orang begitu? Kalau ada yang seperti itu, jangan-jangan bukan manusia itu. Apa bu? Setan jangan-jangan. Yang kerjaannya kan buruk terus gitu ya. Karena yang namanya syaiton itu diambil dari kata syatona. Syatona itu maknanya ba'uda. Ba'uda itu artinya jauh. Setan itu orang yang jauh dari kebenaran, jauh dari syariat. Dan setan itu, Bapak yang dirahmati Allah, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Makanya kita kalau emosi, kesel sama orang yang selalu ngajak kita kepada keburukan, oh dasar setan oi. Begitu ya. Karena selalu menyuruh kepada keburukan ya. Karena setan itu syatona maknanya ba'uda. Ba'uda itu artinya jauh, jauh dari kebenaran. Jadi kalau ada orang ngajaknya kepada keburukan terus, nah itu berarti dia setan. Oh dasar setan. Begitu ya. Baik, kembali ke masalah utamanya. Ya. Jadi yang namanya istiqomah itu senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Dan itu tidak mungkin bagi kita manusia biasa, kecuali para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena istiqomah itu sesuatu yang tidak mudah, ya, maka di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah, setelah perintah istiqomah itu ada perintah istighfar. Saya ulangi, istiqomah itu tidak mudah. Nggak mungkin kita bisa istiqomah 100%. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Nggak mungkin. Contoh, kenapa saya katakan nggak mungkin? Ada satu larangan yang kita sama-sama tahu dosanya, gitu ya. Tapi paling sering kita kerjakan. Padahal untuk melakukan larangan ini tidak bisa sendirian, minimal berdua. Ya. Dan melanggar larangan ini bisa dilakukan di mana saja, termasuk di tempat pengajian. Apa itu bu? Nah itu, ketika sudah ada yang bisik-bisik, delokan, Ustadz ini ngomong tok gitu. Nah itu udah ngerasani. Itu bisa terjadi itu di pengajian begitu ya. Padahal itu larangannya jelas gitu ya, nggak boleh kita menggunjing kan gitu ya. Itu seperti memakan bangkai saudaranya kan begitu ya, dalam Al-Quran begitu ya. Ya itu paling sering dilakukan. Makanya istiqomah itu tidak mudah ya. Apalagi di mana-mana, di setiap komunitas itu selalu ada yang mendapat julukan ratu gosip. Nah, gitu. Temriki wonten ratu gosip kan mboten? Oh mboten wonten ya. Alhamdulillah. Tapi kalau jenengan pengen tahu ratu gosip, gampang bu. Ratu gosip itu di mana-mana cirinya sama. Ya. Perhatikan kalimat pertamanya ketika dia ngajak bicara. Biasanya nyenggol dulu. Mbak, sampean sudah dengar apa belum tuh? Nah, gitu. Jenengan sampun mirang apa dereng tuh? Itu kata kuncinya ratu gosip itu. Tempun bisa memawon niku. Jenengan sampun mirang apa dereng tuh? Nah, itu kalimat pertamanya biasanya. Napa tuh Mbak? Kalau kita sambung gitu ya, kita sambut gosipannya, langsung dia semangat. Iku loh, wongnya ketok apik ya. Padahal, lah ini kok. Biasa ratu gosip mana? Padahal apa? Iku padahal Bandung lautan api. Apa iku? Perutnya melembung, gak punya suami. Nah, langsung rasa-rasa. Nah itu ya, itu dosa yang sudah sangat jelas dan paling sering kita langgar. Makanya istiqomah gak mudah. Ya. Karena istiqomah itu tidak mudah, maka di dalam surat yang lain, surat Fussilat ayat 6 ya, dalam surat Fussilat ayat 6 ada perintah istiqomah, tapi setelah perintah istiqomah itu perintah istighfar. Coba kita lihat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah itu. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku ini basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Ya. Rasulullah itu sama seperti kita, manusia. Kenapa Allah mengatakan seperti ini?
pengalaman agama sebelumnya, nabinya dianggap sebagai Tuhan. Nah gitu ya, akhirnya diantisipasi, Muhammad katakan kepada umatmu, innama ana basyarum mithlukum, aku ini sama seperti kalian, manusia, supaya tidak disembah, gitu ya. Tetapi tetap ada bedanya Kanjeng Nabi dengan kita. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, diwahyukan kepadaku, kata Kanjeng Nabi, ya, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Nah, istiqomahnya di mana? Kalimat selanjutnya, fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian semua kepada Allah. Setelah itu apa? Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Kenapa setelah perintah istiqomah ada perintah istighfar? Kenapa? Istighfar itu kan sebagai bentuk ketidakmampuan kita, ya, di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena kita tidak mampu menjalankan seluruh perintah, tidak mampu meninggalkan larangan, kita minta ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memahami bahwa kita untuk istiqomah itu berat. Kata Allah, istiqomah kalian. Kalau tidak bisa, wastaghfiru, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi memberikan contoh. Setelah kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, setelah itu kalimat yang dibaca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la, dan seterusnya, ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Kenapa setelah sholat kok istighfar? Sholat itu ibadah apa maksiat? Ibadah. Tapi kenapa setelah selesai sholat kok istighfar? Karena barangkali sholat yang kita lakukan belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dalam sholat kita masih ada salahnya, masih belum sempurna, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niku, istiqomah itu kan buatan mudah. Makanya ada perintah dari Allah, setelah perintah istiqomah kemudian diperintahkan untuk istighfar. Istighfar itu apa? Bentuk ketidakmampuan kita, ya, bahwa kita ini lemah, kita tidak sanggup menjalankan perintah 100%, kita tidak sanggup meninggalkan larangan 100%, maka saya mohon ampun ya Allah, ya. Itu makna istiqomah. Sudah itu ya, dalil istiqomah sudah, makna istiqomah sudah. Sekarang apa sih hikmahnya kalau kita bisa istiqomah? Ya. Kalau kita sudah bisa menjalankan perintah Allah dengan istiqomah, kalau kita bisa meninggalkan larangan Allah dengan istiqomah, apa hikmahnya buat kita? Ada 3 hikmahnya, ya. Yang pertama, orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, hikmah yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, adwamuha, amal yang paling langgeng, wa in qalla, sekalipun amal itu sedikit tapi istiqomah terus menerus dilakukan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada satu kali, daripada banyak tapi cuma satu kali, gitu. Makanya contoh ya, kita kadang-kadang ketika baru tahu tentang keutamaan sebuah amal, kadang-kadang kita melakukannya secara ekstrim, bombastis, langsung banyak, gitu ya. Contoh, jenengan sholat subuh berjamaah, selesai sholat subuh ada kultum, ustadznya menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebelumnya mungkin panjenengan seumpama gitu ya, belum terbiasa baca Al-Quran, tapi dijelaskan oleh ustadz tentang keutamaan membaca Al-Quran.
Akhirnya pulang dengan penuh semangat, saya mau baca Al-Quran. Akhirnya satu kali duduk langsung 3 juz. Wah, gitu ya. Jenengan biasa 3 juz Bu ya. Juz alpukat, juz mangga, juz melon, nah, 3 juz. Satu kali duduk 3 juz ya, bukan 3 gelas ya. 3 juz. Itu kadang-kadang setan itu suka membisiki manusia, terkesan untuk melakukan kebaikan, tapi justru sebetulnya untuk menjatuhkan. Jenengan sudah baca Al-Quran 3 lembar semuanya, aslinya sudah capek, sudah mengge-mengge. Setannya bisiki, ayo mbak, lanjutkan. Jenengan masih kuat, lanjutkan. Oh, baca lagi terus gitu ya. Akhirnya kelelahan. Besoknya ketika mau baca Al-Quran lagi, setannya mengingatkan, lali apa piye, kemarin gara-gara baca Al-Quran lo sampai kelelahan. Nggak usah. Oh iya, bingung kakak kesel ya. Sampai saiki guru bilang kesel ya. Lah akhirnya berhenti baca Al-Quran ya. Itu kadang-kadang setan begitu ya. Maka ya bertahap. Nanti di poin terakhir ya, bagaimana caranya istiqomah, kan begitu ya. Ya di antaranya ya nanti di akhir ya bertahap ya. Karena kata Rasulullah, amal yang paling langgeng sekalipun sedikit-sedikit itu lebih dicintai oleh Allah ya. Kita kalau belum terbiasa ya 1 halaman dulu, kan begitu ya. Ya, yang penting istiqomah setiap hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1 kali duduk 3 juz tapi setelah itu libur berbulan-bulan. Gitu ya. Nah, jadi lebih baik sedikit tapi istiqomah. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya ya, seringkali kita tidak minta pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jenengan ya, mencintai anak-anaknya ya. Anak-anak kan nggak pernah minta gitu ya. Tapi kita berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita cinta kepada mereka. Atau jenengan punya bestie, kan begitu ya. Jenengan bepergian keluar kota jalan-jalan, kemudian waktu mau beli oleh-oleh yang diingat adalah bestinya, padahal nggak minta. Kenapa? Karena jenengan suka. Begitu pula hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, maka kadang-kadang hambanya tidak minta pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kejarlah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan istiqomah dalam beribadah, sekalipun sedikit ya, istiqomah. Itu yang pertama, hikmah dari istiqomah. Yang kedua, hikmah istiqomah adalah kita akan mendapatkan passive income pahala. Oh, passive income pahala. Ini bahasa bisnis, bahasa ekonomi. Passive income itu biasanya artinya kita nggak ngapa-ngapain tapi kita dapat hasil, kan begitu ya? Namanya passive income. Ternyata itu tidak hanya dalam dunia bisnis. Dalam ibadah pun ada yang namanya passive income pahala gitu ya. Bagaimana caranya? Istiqomah. Dari mana penjelasannya atau dalilnya? Nah ini Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Kanjeng Nabi, idza jika marido sakit al-abdu seorang hamba atau safaro dia bepergian, kutiba lahu dicatat untuknya mithlu ma kana ya'malu sebagaimana pahala amal yang biasa dia kerjakan, muqiman pada saat tidak bepergian, sahihan pada saat dia sehat. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kula panjenengan pada saat kondisi sehat, pada saat kondisi tidak sedang bepergian, kula panjenengan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Contohnya seumpama istiqomah sholat berjamaah,
Maka kata Kanjeng Nabi, ketika dalam kondisi uzur ada halangan, ya, halangannya itu dua, sakit atau bepergian. Jenengan biasanya sholatnya berjamaah, ya, tapi satu ketika jenengan safar, bepergian ke Surabaya atau kemana gitu ya, akhirnya tidak bisa sholat berjamaah. Maka kata Kanjeng Nabi, jenengan tetap ditulis mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Itu hebatnya istiqomah. Jenengan biasa istiqomah sholat tahajud, satu ketika jenengan sakit seumpamanya, ya. Jangankan untuk bangun sholat tahajud, ya, kena air saja menggigil, gergesi, panas dingin, akhirnya tidak sholat tahajud. Tapi kata Kanjeng Nabi, jenengan tetap dicatat mendapatkan pahalanya sholat tahajud. Itu hebatnya istiqomah. Makanya para ulama menasihatkan kepada kita, kalau bisa kita itu ada amal ibadah yang kita istiqomahkan setiap hari. Terserah, tidak harus sama antara yang satu dengan yang lain. Jenengan sanggupnya nopo. Sanggup istiqomah sholat berjamaah, lakukan sholat berjamaah. Sanggup istiqomah sholat duha, lakukan sholat duha. Sanggup istiqomah sholat tahajud, lakukan sholat tahajud. Sanggup istiqomah baca Al-Quran, infak sodako, silaturahim, atau apapun, terserah. Harus ada amal yang diistiqomahkan. Supaya apa? Supaya berpeluang mendapatkan passive income pahala. Artinya pada saat berhalangan karena sakit atau berhalangan karena bepergian, kita tetap tercatat mendapatkan pahala amal ibadah yang biasa kita kerjakan. Tidak harus banyak, ya, yang penting istiqomah, gitu ya. Tidak harus macam-macam ibadahnya, yang penting ada. Syukur-syukur banyak, ya, ya tahajud, ya sholat duha, ya sholat jamaah, ya, ya. Yang disanggupi apa, semakin banyak tentu semakin baik, ya. Maksudnya banyak macamnya, gitu ya. Kalau kuantitasnya dari ibadahnya bertahap, ya. Sholat duha 2 rakaat setiap pagi rutin istiqomah itu lebih baik daripada sholat duha 12 rakaat tapi sebulan sekali. Gitu ya. Jadi yang penting istiqomah rutin, karena berpeluang mendapatkan passive income pahala, ya. Kita akan tetap dicatat mendapatkan pahala amal tersebut. Seperti dijelaskan di dalam syarah dari hadis ini, al-insanu manusia idza kana min adatihi, jika dari kebiasaannya ayyamala amalan sholihan, terbiasa melakukan amal solih, halas sihhatihi, pada saat sehat, wa faraghihi, dan pada saat longgar, thumma marido, kemudian dia sakit, falam yaqdir alal ityani bihi, kemudian tidak bisa melakukannya, fa innahu yuktabu lahu al ajru, maka akan dicatat untuknya pahala kamilan sempurna, kama law amilahu fi khalisika, sebagaimana dia melakukannya pada saat sehat. Nah, itu dalilnya, penjelasannya. Jadi orang kalau kebiasaan melakukan amal solih pada saat dia sehat, pada saat dia longgar, kemudian ketika dia sakit tidak bisa melakukannya, tetap dicatat mendapatkan pahala dari amal soleh yang biasa dikerjakannya. Itu hebatnya istiqomah, gitu ya. Makanya dari sekarang mulai dipikir, kira-kira saya mau istiqomah apa? Istiqomah baca istighfar boleh, istiqomah baca sholawat boleh, istiqomah apapun amal soleh, yang penting amal soleh, kebaikan. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah amal soleh yang hukumnya sunnah, gitu ya, bukan yang hukumnya wajib. Karena kalau yang hukumnya wajib kan sudah pasti dikerjakan, kan begitu ya. Istiqomah ataupun tidak, namanya wajib ya harus dikerjakan. Jadi ini motivasi istiqomah dalam amalan sunnah, gitu ya. Kalau amalan wajib itu kan sudah pasti dikerjakan, namanya wajib, kan gitu. Kalau tidak dikerjakan ya berdosa, kan begitu. Kalau amalan sunnah tidak dikerjakan ya tidak berdosa, tapi kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Baik, kemudian
Sudah dua Bu ya. Yang pertama apa? Dicintai oleh Allah. Yang kedua, berpeluang mendapat passive income pahala. Yang ketiga, ini yang ada hubungannya dengan tema kita. Ya. Orang yang istiqomah akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dalilnya mana? Penjelasannya di mana? Nah ini dalam surat Fussilat ayat 30. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Innalladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, maka kemudian mereka istiqamah dengan perkataannya. Orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah, apa balasannya kata Gusti Allah? Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, menemui orang yang istiqamah, al malaikatu, malaikat. Untuk apa malaikat menemui orang yang istiqamah? Untuk mengatakan 3 kalimat. Alla takhafu, kalian jangan takut. Wala tahzanu, yang kedua, kalian jangan bersedih. Yang ketiga, nah ini, wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Bapak Ibu yang dirahmati, dalam ayat ini jelas Allah mengatakan siapa yang istiqomah akan ditemui oleh malaikat, dan malaikat mengatakan 3 kalimat. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Dalam tafsirnya dijelaskan, tafsir dari ayat ini, pada saat kapan malaikat menemui orang yang istiqomah. Ya. Kan tadi malaikat turun menemui orang istiqomah, itu saat kapan menemuinya itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada 3 waktu. Ya, perhatikan, ada 3 waktu malaikat turun menemui orang yang istiqomah, tentu atas perintah Allah. Kapan 3 waktu ini? Yang pertama, saat orang itu sakaratul maut, ya, menjemput kematian. Setiap orang pada saat sakaratul maut pasti ketakutan, semua orang pasti ketakutan. Dan yang paling ditakuti adalah kalau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Su itu artinya buruk, khotimah itu artinya akhir hidup. Akhir hidupnya buruk, artinya tidak membawa iman dan Islam. Semua orang pada ketakutan. Kenapa semua orang pada ketakutan pada saat sakaratul maut? Karena pada saat itu setan itu datang untuk mempengaruhi orang yang sakaratul maut tadi agar menjadi pengikutnya dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Setan itu datang. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya orang tua, punya saudara, punya keluarga yang sedang sakit keras, ya, mau dirawat di rumah sakit atau tetap dirawat di rumah, itu kalau bisa 24 jam itu ada yang menemani. Bergantian, bergiliran, ya. Kemudian yang menemani itu, ya, baca Al-Quran, berzikir, ya. Kemudian sekali waktu membisiki, ya. Jangan terlalu sering juga, tapi sekali waktu dibisiki. Pak, Bu, baca La ilaha illallah. Nggak usah panjang-panjang, ya. Cukup La ilaha illallah, ya. Mau disambung dengan Muhammad Rasul juga boleh, tapi La ilaha illallah saja juga sudah cukup. Ya, intinya adalah tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, ucapkan La ilaha illallah. Ya. Kenapa? Supaya kalimat yang didengar dan kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid. Ya.
sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika Abu Thalib pamannya sakaratul maut. Abu Thalib ketika sakaratul maut didatangi oleh Kanjeng Nabi, paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa panjenengan telah beriman kepada Allah. Tapi ya, yang datang menemui Abu Thalib tidak hanya Kanjeng Nabi, tapi ada setan di situ. Setan berwujud manusia. Ya, karena setan itu kan minal jinnati wan nas. Ya, di situ ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Mereka mempengaruhi Abu Thalib. Hei Abu Thalib, masa kamu lebih percaya agama baru yang dibawa oleh keponakanmu daripada agama nenek moyang kita yang sudah kita yakini selama hidup kita? Qadarullah, Abu Thalib lebih memilih bisikan setan daripada bisikan Rasulullah. Akhirnya meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah mendengar ada cerita dari salah seorang jamaah ibu-ibu. Ya, saya lupa majelis taklim yang mana gitu ya. Dia bercerita, "Ustaz, saya pernah punya teman gitu. Teman saya itu lagi sakit keras ya. Kemudian saya datang menemui ya di rumah sakit, di situ ada keluarganya. Ketika saya talqin itu artinya mengajari, Mbak, baca la ilaha illallah. Itu keluarganya melarang saya, Ustaz. Mbak, jangan diajari macam-macam, biarkan dia mati dengan tenang gitu. Nah, ternyata keluarganya itu masih non-Islam semuanya. Nah, yang Islam cuma yang sakit itu. Nah, itu mengerikan itu. Ya. Nah, makanya kita kalau ada yang sakit harus dijaga. Ya. Kemudian lagi, ya pesan saya itu dulu pernah, dulu saya kuliah di Jakarta Fakultas Dakwah. Ya. Saya dulu praktek dakwah itu pernah di rumah sakit. Jadi kalau di kota besar itu ya, rumah sakit besar itu ada tim kerohanian. Ya, tim kerohanian punyanya rumah sakit gitu ya. Isinya adalah para ustadz. Nah, tim kerohanian ini ditugasi ya seminggu sekali atau berapa hari sekali ya. Kalau tugasnya setiap hari, tapi pindah-pindah pasien. Jadi pasien yang sakit keras ya itu didatangi oleh tim kerohanian ini. Ya. Kemudian ya kalau ada keluarganya dinasihati. Ya. Berikut yang sakitnya, kemudian diajari, ya, ditalkin dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah yang perlu kita ketahui ya, rumah sakit itu tim kerohaniannya tidak hanya dari satu agama. Ya, tidak hanya dari Islam. Ya, dari non-Islam juga ada. Nah, khawatirnya kalau yang sakit tidak ditungguin oleh keluarganya, kebetulan tim kerohanian yang datang itu beda agama, bisa murtad itu matinya. Karena tim kerohanian itu akan mentalkin, mengajari sesuai dengan agamanya. Nah itu, ya, hati-hati makanya. Ya, makanya ada pesan gitu ya. Sebagus apapun ngapunten, ya, sebagus apapun rumah sakit non-Islam gitu ya. Kalau masih ada rumah sakit umum atau rumah sakit Islam, lebih baik kita orang Islam dimasukkan ke rumah sakit umum atau rumah sakit Islam. Ya, karena kalau rumah sakit non-Islam, ya itu hak mereka. Ya, menggunakan tim kerohaniannya dari agama mereka, itu kan rumah sakit mereka. Gitu. Khawatirnya yang sakit orang Islam, ya karena rumah sakit non-Islam tim kerohaniannya dari mereka, yang mentalkin, yang mengajari, yang membisiki, wah celaka itu. Padahal keselamatan orang itu ditentukan oleh akhir hidupnya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi sebanyak apapun uang jenengan, kalau nyari rumah sakit sebaiknya ya rumah sakit umum atau rumah sakit Islam, gitu ya. Karena khawatirnya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kabar baiknya, ini kabar baiknya. Kabar baiknya bagi kulo panjenengan yang saat sehat, saat sempat, saat hidup berusaha istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka pada saat sakaratul maut, sekalipun tidak ada yang nungguin, ya, sekalipun tidak ada yang nungguin, itu akan ada malaikat yang datang menemui orang yang istiqomah. Ya, berdasarkan ayat tadi. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, menemui orang yang istiqomah, al malaikatu, malaikat.
Ada malaikat yang diutus oleh Allah menemui orang yang istiqomah. Ya. Kalau ada malaikat, setan pergi. Gitu ya. Takut setan kalau ada malaikat. Ya. Ada setan berjenis manusia, nggak ada pengaruhnya. Ya. Karena orang yang sakaratul maut itu sedang berkomunikasi dengan malaikat. Malaikat akan mengatakan, "Alla takhafu." Kamu nggak usah takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, kamu gak usah bersedih karena mau berpisah dengan keluarga yang kamu cintai, berpisah dengan benda-benda yang kamu sayangi, karena kamu akan bertemu dengan Zat yang maha dicintai dan maha mencintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat terakhir yang paling menggembirakan, dan bergembiralah kamu, wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untukmu. Nah ini istiqomah ya, menjadi apa tadi judulnya? Istiqomah jalan menuju husnul khatimah. Ya ini di sini di dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Jadi saat sakaratul maut, orang yang saat sehat, saat hidup dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, akan didatangi oleh malaikat. Sekalipun seumpama keluarganya tidak ada yang menunggu, tenang, dia tenang. Ada malaikat yang mendatanginya. Sebelum malaikat Israel yang akan mencabut nyawa, ada malaikat lain yang diutus oleh Allah untuk mengatakan 3 kalimat tadi. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pada saat kapan malaikat menemui orang yang istiqomah? Yang kedua, pada saat di alam barzah, di alam kubur. Ketika jenazah sudah dikubur, ahli waris sudah pulang, para pengantar jenazah sudah pulang, jenazah itu duduk. Dia duduk. Dia ketakutan dengan alam barunya, dengan tempat barunya. Ya, dia ketakutan. Ya. Kenapa? Karena di alam barzah itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang itu akan ditemani oleh amalnya. Ya. Kalau dia saat di dunia banyak amal solehnya berwujud menjadi seseorang, itu dalam hadis sahih, hadisnya panjang. Ya, dari Al-Barra bin Azib ya, dijelaskan. Amal solehnya berwujud menjadi orang yang sangat bagus, dengan bau yang sangat wangi, menemaninya sampai datangnya hari kiamat. Tapi kalau orang itu di dunianya amalnya buruk, aras-arasan ibadah, senengnya nyatru tonggone, gak akur karo orang tuanya dan seterusnya, gitu ya, maka dia datang masuk ke alam barzah, alam kubur, ditemani oleh amal buruknya. Amal buruknya mewujud menjadi orang yang sangat buruk rupanya, baunya seperti bau bangkai, menemaninya sampai datangnya hari kiamat ya. Nah kemudian Bapak yang dirahmati Allah ya, ketika duduk ditemani amal buruknya atau amal baiknya, semuanya pada ketakutan karena akan didatangi oleh 2 malaikat yang akan menginterogasi ya, nanya-nanya ya. Siapa 2 malaikat di alam kubur? Munkar Nakir ya. Nah kabar baiknya, Bapak yang dirahmati Allah, kabar baiknya bagi kulo panjenengan yang saat sehat, saat hidup senantiasa berusaha istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, nanti di alam barzah, di alam kubur, sebelum Munkar Nakir datang, akan diutus seorang malaikat yang pendahulu ya, malaikat yang mendahului Munkar Nakir. Untuk apa? Mengatakan 3 kalimat tadi. Tidak usah takut, tidak usah bersedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Itu hebatnya istiqomah ya. Di alam barzah kita akan ditemui oleh malaikat, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kabar gembira dengan 3 kalimat tadi. Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untukmu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, pada saat kapan malaikat itu kembali menemui orang yang istiqomah? Yang ketiga di padang mahsyar ya.
padang mahsyar. Jadi nanti trompet, malaikat peniup trompet siapa Bu? Israfil meniup trompet itu 2 kali Bu. Tiupan pertama untuk mematikan semuanya, tiupan yang kedua untuk membangkitkan semuanya. Ya. Nah, ketika orang sudah dibangkitkan dari alam kubur, nanti dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, yang tidak ada iup-iup di sana, tidak ada naungan apa-apa, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu semua orang pada ketakutan, ya, minimal ya harap-harap cemas. Ya. Kenapa? Karena akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, ya, menerima buku catatan amal. Sambil menunggu menerima buku catatan amal, ya, itu diceritakan ada orang yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri, karena matahari didekatkan oleh Allah sangat panas sehingga orang berkeringat, bercucuran keringat, gitu ya. Sampai-sampai ada yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri, air keringatnya menenggelamkan sampai segini, gitu. Semua orang pada ketakutan di padang mahsyar, akan menerima buku catatan amal, akan dihisab, ya, akan dimizan, gitu ya, dihitung amalnya, ditimbang amalnya, untuk diberikan keputusan akhirnya surga atau neraka. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kula panjenengan yang saat sehat, saat sempat, saat hidup senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berusaha taat semaksimal mungkin semampunya, maka pada saat di padang mahsyar nanti akan datang malaikat kembali mengatakan 3 kalimat tadi. Allah takhafu, tidak usah takut, wala tahzanu, tidak usah bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untukmu. Inilah hikmah dari istiqomah, ya. Ada berapa tadi Bu? 3 ya, hikmah istiqomah ya. Dicintai oleh Allah, berpeluang mendapat pasif income pahala, dan yang ketiga akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, selanjutnya yang terakhir, poin yang berikutnya adalah bagaimana sih caranya agar kita bisa istiqomah. Ya. Pertama, agar kita bisa istiqomah melakukan kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan harus diniati karena Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang membuat kita capek dalam melakukan kebaikan itu bisa jadi karena dalam hati kita niatnya bukan karena Allah. Itu gampang capek, akhirnya mutungi, akhirnya berhenti melakukan kebaikan. Contoh, jenengan beres-beres rumah, rapi-rapi rumah gitu, kemudian dalam hati berharap suami pulang memuji jenengan. Begitu ya. Ternyata suami pulang bukannya malah memuji, lempar tas, lempar sepatu, kaos kaki di mana gitu ya, boro-boro memuji. Kemudian terlintas dalam hati jenengan, ngerti ngono tak jarne berantakan rumahnya. Ya mbok yo ngelem titik-titik apa piye ngono. Ketika jenengan berharap ingin mendapat pujian dari suami pada saat jenengan melakukan kebaikan di dalam rumah, ketika tidak mendapatkannya, tidak mendapat pujian, akhirnya hati marah. Dia akhirnya berhenti melakukan kebaikan. Itu yang membuat orang tidak istiqomah dalam kebaikan. Ya, ketika dalam hatinya berharap ada pujian dari manusia. Iki wong kok kene sing ngerti to. Lek aku iki apik, mbok yo ngelem-ngelem titik-titik apa piye ngono. Ya wis nek ngono wis sembarang, wis karep-karepe ngono, moh aku. Begitu ya. Pernah ada yang merasa seperti itu ya. Bisa jadi karena dalam hati kita melakukan kebaikan, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nolong orang, jenengan nolong orang ya. Ya. Kalau dalam hati jenengan ada keinginan orang yang ditolong mengucapkan terima kasih, orang yang ditolong membalas kebaikan kita, kemudian kita tidak mendapatkannya, jangankan membalas kebaikan kita, mengucapkan terima kasih ada tidak.
Bagaimana suasana hati kita? Ya Allah, wong iki gak ono basa-basi de blas. Wong mbok yo matur suwun apa piye ngono lho. Meneng ae. Wis lek ngono wis cukup sampai di sini. Wah, kan begitu ya? Ya. Besok kalau minta tolong lagi, no way. Gitu ya. Itu kalau kita melakukan kebaikan, berharap ucapan terima kasih dari manusia, berharap balasan dari manusia, maka yang akan terjadi apa? Hati mangkel. Hubungan baik dengan orang itu bukan semakin baik, semakin tidak baik. Kemudian kita berhenti melakukan kebaikan kepada orang itu. Ya. Dan yang paling berbahaya, tak bernilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah anak parenya apa? We get nothing. Nah, kita tidak dapat apa-apa. Hati bahagia tidak, hubungan baik tidak, pahala dari Allah tidak. Akhirnya kita pun berhenti melakukan kebaikan. Nah, makanya kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pengen istiqomah dalam melakukan kebaikan, bismillah. Niatkan semua kebaikan yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan dari Allah itu lebih penting dari sekedar ucapan terima kasih dari manusia. Balasan dari Allah itu lebih penting dari sekedar balasan dari manusia. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang-orang yang tidak mengucapkan terima kasih, biarkan saja, itu urusan dia. Urusan kita adalah dengan Allah. Menolong orang itu perintah Allah. Biarkan Allah yang memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Sanggup? Nah, kita coba ya. Jadi pada saat nolong, pada saat membantu, pada saat melakukan kebaikan, nothing tulus. Nah, begitu ya. Bismillah, niatkan karena Allah. Gitu ya. Kadang-kadang ya, ngapunten, yang suka mengganggu ketulusan dan keikhlasan kita dan keistiqomahan kita, itu adalah teman kita. Kadang-kadang kita ya, ada orang itu tidak baik sama kita, tapi kita tetap berbuat baik sama orang itu karena kita berbuat baik karena perintah Allah. Ini teman kita kadang-kadang mempengaruhi, Mbak, sampean itu ya Allah, wis ngerti wong elek karo sampean lho, sampean uji api ae, wis tajane ae. Kan begitu ya? Kadang-kadang ada yang begitu ya. Kita sudah berusaha tetap baik, teman kita mempengaruhi, ya Allah Mbak, sampean iku kok gak kapok to. Wong iku wis elek karo sampean lho, ngelek-elek sampean lho. Sampai uji api aja, bisa jane aja, bisa sembarang kalau karo-karoke, nasi piye kalau kafe, begitu ya. Nah itu, kadang-kadang itu yang mempengaruhi orang lain. Kita sudah berusaha istiqomah dalam kebaikan. Ya Masya Allah. Ya. Kembali lagi ya, istiqomah memang berat. Istiqomah memang berat gitu ya. Makanya kan balasan tadi kan luar biasa, kan gitu ya. Biar istiqomah tadi apa yang pertama? Bismillah, niatkan semuanya hanya karena Allah. Jenengan rajin sholat duha hanya karena Allah. Jenengan rajin sholat tahajud hanya karena Allah. Jenengan datang ke pengajian hanya karena Allah. Kalau jenengan datang ke sini karena sungkan sama yang undang, gitu. Ketika yang undang jenengan kok gak kelihatan, kok gak datang, jenengan emosi. Si undang gak teko, awas ya. Ngerti ngono aku gak teko. Itu kalau kita niatnya bukan karena Allah, sering marah sama orang, kan gitu. Ngundang-ngundang aku dia gak tekong, nah, gitu. Ya itu kalau niatnya bukan karena Allah, nanti kita tidak istiqomah. Ya, bismillah, niatkan karena Allah. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah ya, dalam melakukan kebaikan itu bertahap, jangan ekstrim, ya, jangan bombastis, jangan langsung berubah wah gitu ya, pelan-pelan, ya. Karena tadi itu setan kadang-kadang mempengaruhi kita begitu. Ayo Mbak, lanjutkan sampai masih kuat, gitu ya. Menggem-menggem kecapean. Besoknya mau melakukan lagi, setan mengingatkan, lo sampai lali apa piye? Kemarin gara-gara sholat duha lo sampai kelelahan. Nggak usah, gitu ya. Bertahap, ya pelan-pelan. Mungkin jenengan pernah melihat ada artis yang dulu kerjaannya joget-joget, kemudian hijrah total, gitu ya. Ternyata diuji dalam hijrahnya, gitu ya, nggak kuat, balik lagi joget-joget lagi. Apakah kemudian dia dapat kemuliaan? Ternyata tidak. Setelah balik lagi, justru dia hilang sekarang, tidak pernah nongol di media manapun, gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak melakukannya secara bertahap dalam melakukan hijrahnya. Bertahap, ya, supaya bisa istiqomah.
Yang ketiga, agar bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, usahakan kita itu berjamaah. Berjamaah itu artinya berkomunitas. Ya, jangan sendirian. Kita taat kepada Allah sendirian memang bisa. Tapi pada saat kita down, ya, saat kita lemah semangat, tidak ada yang mengingatkan kita. Kalau kita sendirian. Tapi kalau kita berjamaah seperti ini, ya, ini namanya berjamaah ini, bareng-bareng melakukan kebaikan. Itu akan tumbuh semangat. Oh, ternyata yang ngaji tidak hanya saya. Ternyata yang pengen lebih baik tidak hanya saya. Kemudian pada saat kita lemah semangat, ada teman kita mengingatkan, "Pak, sampai kok tadi kok nggak hadir?" Nah, begitu. Kenapa? Ya, hadir loh. Eman-eman dan seterusnya. Bisa saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Ya, berjamaah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua bertahap, yang ketiga berjamaah. Nah, yang keempat, agar kita bisa istiqomah, kita perlu menghukum diri kita kalau kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan. Ya, dihukum seperti anak-anak kita kalau yang di pondok itu ya, anak-anak kita kalau tidak sholat jamaah semuanya disuruh baca istighfar 100 kali sama ustaznya. Sampai kenapa nggak jamaah? Oh, alasan gitu ya, istighfar langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu namanya menghukum diri ketika dia tidak istiqomah. Kalau para sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghukum dirinya itu tidak bisa kita tiru. Tapi kalau jenengan mau tiru boleh ya. Itu berat cara mereka, cara beliau para sahabat menghukum dirinya. Contoh, sahabat Umar pernah beliau tidak sholat asarnya berjamaah. Sholat asarnya tidak berjamaah. Kan biasanya jamaah istiqomah. Pernah satu ketika tidak berjamaah sholat asar. Gara-garanya apa? Keasikan berkebun di kebun kurma. Akhirnya sahabat Umar menghukum dirinya. Caranya bagaimana? Gara-gara kebun kurma ini yang menyebabkan saya tidak istiqomah sholat berjamaah. Oleh karena itu saya sedekahkan kebun ini. Wah, kita biasanya apa yang membuat kita tidak istiqomah dalam beribadah? Ayo silakan, ini meja ini kosong. Barangkali ada yang mau sedekahkan HP-nya. Itu gara-gara HP ini aku jadi gak istiqomah ini. Itu para sahabat begitu. Gara-gara kebun ini membuat saya jadi tidak istiqomah. Saya sedekahkan. Masya Allah. Monggo kalau ada yang mau sedekah HP. Nah, minimal kita beristighfar, gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya. Atau dihukum 2 kali lipat. Yang biasanya sholat duha 2 rakaat, karena kemarin tidak sholat duha, hari ini 4 rakaat. Nah, begitu ya. Berusaha mencoba disiplin ya, dengan cara memberikan punishment ya, kepada kita pada saat kita tidak istiqomah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, agar kita bisa istiqomah, tentu yang terakhir adalah jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berdoa. Karena manusia itu punya hati. Hati inilah yang mengendalikan kita ya. Hati inilah yang mengendalikan seseorang melakukan kebaikan atau keburukan. Dan yang menguasai hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus terus berdoa. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, gitu ya. Itu doa istiqomah itu. Atau doa yang lain lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa minta istiqomah. Dan doa-doa yang lainnya bebas. Kalau yang paling mudah, yang paling orang hafal itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Karena kita itu punya hati, dan yang mengendalikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai materinya. Itu yang bisa saya sampaikan, mulai dari dalil istiqomah, makna istiqomah, hikmah istiqomah, dan tata cara istiqomah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada berarti saya yang bertanya. Yeah. Silakan Bunda, barangkali ada pertanyaan. Monggo, masih ada waktu. Silahkan, barangkali ada pertanyaan. Kamu jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Oh, ada
Ya Ustadz ini. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, tadi kan dikatakan kalau kita mau pengen istiqomah di jalan Allah, doanya Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi. Kalau kita ditambahi sabit qalbi ala dinik wa ta'atik itu boleh? Mboten napa-napa. Monggo. Nggih, saged. Nggih, enggak apa-apa. Alladzi wa ta'atik. Terima kasih. Ya. Mboten malih? Tidak ada. Berarti time is for quiz. Ya. Waktunya kuis. Siapkan catatannya. Boleh lihat catatan. Silakan kerpeannya dibuka. Makanya jenengan boleh nyatet gitu ya. Boleh nyatet. Mudah tidak Kansal? 5 pertanyaan. Ya. Sebutkan 3 waktu malaikat menemui orang istiqomah. Oh, jadi duluan ya. Oke. Kapan saja? Pertama, saat sakaratul maut. Kedua, di alam barzakh. Kedua, ketiga, di padang mahsyar. Oke. Dah 1. Sebutkan 3 kalimat yang dikatakan oleh malaikat. Apa saja? Ya, Pak, yang tengah ini. Enggak. Terjemahkan bahasa Indonesianya. Jangan takut. Nggih. Wala tahzanu, jangan sedih. Nggih. Dan berbahagialah bil jannah dengan surga. Oke, baik, sudah 2. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Sebutkan 3 hikmah istiqomah. Belakang. Monggo, apa aja istiqomah hikmahnya? Nggih. 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 Sudah berapa tadi, Bu? 3. Wah, baru 3. Yang keempat. Ya. Sebutkan mana istiqomah secara bahasa dan istilah. Makna istiqomah secara bahasa dan secara istilah. Ayo. Sinten? Yang sudah jangan, yang lain. Ayo, makna istiqomah secara nggih, Jombang Mojokerto, jilbab abang jenenge sapa? Ayo dah. Apa, Bu? Makna istiqomah? Berdiri tegak, tidak lurus, kuat pada prinsip, tidak gampang tergoda. Nggih. Secara istilahnya senantiasa mentaati ketaatan. Oke, secara bahasa tegak lurus. Ya. Secara istilah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Sudah berapa? 4 ya. Terakhir, yang kelima. Sebutkan cara istiqomah semuanya. Oh, udah depan. Apa saja cara istiqomah? Yang pertama, semua kebaikan yang dilakukan diniatkan pada Allah. Oke. Yang kedua, dalam melakukan kebaikan bertahap. Nggih. 3, usahakan kita berjamaah atau berkomunitas. Betul. Yang keempat, perlu menghukum diri kita sendiri jika tidak sesuai dengan niat kita. Oke. Yang kelima, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti istiqomah. Ya, terima kasih. Ya, jadi besok-besok bawa buku dicatat. Karena kata para ulama, al-ilmu soidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitab qaiduhu. Tulisan itu sebagai tali pengikatnya. Jadi biar tidak lari diikat. Ya. Soidun, binatang buruan, larinya kenceng. Makanya mobil kan ada namanya soidan. Sedan itu bahasa Arab gitu, Bu ya. Asalnya soidan, larinya kenceng. Ilmu itu bagaikan binatang buruan dan tulisan itu sebagai tali pengikatnya, biar tidak lari diikat. Nah, gitu. Panitia mohon dokumentasinya yang banyak ya, difoto dari belakang sana tampak semuanya, difoto dari samping sini, di samping sana sudah semua, nggih? Oke. Baik, karena untuk laporan kegiatan saya ke YDSF. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Sebentar Ustaz, ada titipan pertanyaan dari Bapak. Oh gitu, nggih. Kita kan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nggih. Sementara kita juga di rumah menyediakan tempat untuk sholat. Nggih.
ketika tidak bisa sholat berjamaah di masjid, kemungkinan seperti itu maksudnya. Bagaimana dengan Pripun? Kan kita sholat berjamaah di masjid, Pak ya. Nggih. Kalau kita posisi kita nggak bisa ke masjid, jangan kita sendirian di rumah. Itu kan kita gimana hukumnya kalau kita itu tempat kita sholat di rumah itu kan kita nggak berjamaah. Nggih. Jadi kata kita sendirian, Pak. Nggih. Baik. Sampun. Jadi begini. Hukum sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, perbedaan pendapat ulama, ya memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, kalau yang mengatakan wajib, ya dalilnya diantaranya ketika ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya buta dan tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat sendiri di rumah, tidak berjamaah di masjid? Awalnya Kanjeng Nabi mengatakan, oh boleh, gitu ya, silakan. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum sudah mulai beranjak pergi, dipanggil lagi oleh Kanjeng Nabi, sebentar. Tapi kamu dengar gak kalau ada azan di masjid? Yo dengar ya Rasulullah. Kalau kamu dengar, kamu tetap harus datang ke masjid. Yang kedua dalilnya, ya, Rasulullah pernah mengatakan, saya ingin menyuruh orang untuk menjadi imam, mengimami orang sholat berjamaah, dan saya akan membawa kayu bakar keliling rumah-rumah kaum muslimin untuk membakar rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Itu ada hadisnya begitu. Nah, dua hadis ini dijadikan sebagai landasan dalil ulama yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Ya. Hukumnya sunnah muakkadah itu ya kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa. Nggih, ngoten ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i menghukuminya sunnah muakkadah, gitu ya. Artinya jenengan sholat di rumah ya tidak berdosa. Cuma kalau sholat di masjid itu lebih baik. Ngaten Bang? Buatan berdosa jenengan sholat di rumah, tapi kalau sholatnya di masjid itu lebih baik karena pahalanya lebih banyak. Itu laki-laki. Kalau perempuan hukumnya bukan sunnah atau wajib, boleh atau tidak boleh. Perempuan sholat berjamaah di masjid atau di musola, perbedaan pendapat ulama itu antara boleh atau tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, wanita itu lebih baik sholatnya di rumah, gitu ya. Tapi ada yang mengatakan boleh, tapi yang membolehkan itu dengan syarat, ya. Syaratnya jenengan kalau ke masjid jangan dandan yang menor, begitu ya. Apalagi pakai parfum yang baunya gersang, seger-seger merangsang. Nah itu bahaya kan gitu ya, bisa membuat jamaah laki-laki nggak konsentrasi, wangi sopo ini kan ya. Ya, jadi ibu-ibu sholat berjamaah di masjid ada yang membolehkan asal tidak dandan, tidak pakai wangi-wangian yang terlalu menyengat gitu ya. Yang penting bersih, yang penting rapi, nggak usah terlalu menarik perhatian lawan jenis ya. Itu hukum sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan itu bedanya di situ. Kalau laki-laki perbedaannya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau perempuan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, itu fikih ya, fikih selalu begitu. Ada perbedaan pendapat. Terserah panjenengan mau ikut yang mana, diambil yang paling maslahat. Ya. Ibu-ibu sebetulnya utamanya di rumah, tapi seandainya sholat di rumah terus menimbulkan fitnah, iki wong gak tahu serawung karo tonggone, ya, seumpama gitu ya, maka sekali waktu sholat berjamaah ke masjid ya, ben supaya dianggap serawung ya, daripada nanti kena fitnah. Iki wong iki jane alirane opo to? Gak gelem serawung karo tonggone. Lah, kan bahaya lek ngoten kan gitu ya.
Jadi lebih baik sekali waktu ikut sholat berjamaah gitu ya. Atau kalau tidak bisa ikut sholat berjamaah di masjid, biar tetap dianggap serawung, ya diganti dengan cara ya suka menyapa, suka bersilaturahim, kan begitu ya. Ya supaya tetap dianggap guyup rukun dengan lingkungan ya. Karena walau bagaimanapun kalau ada apa-apa, tetangga kita duluan yang akan menolong kita, bukan saudara kita yang jauh sekalipun saudara kandung, kan begitu ya. Ya itu bagian dari bersosialisasi ya. Sholat berjamaah itu bagian dari kita bersosialisasi, serawung dengan tetangga. Tapi kalau seandainya jenengan sholat berjamaah bisa menimbulkan fitnah gitu ya, maka lebih baik sholat di rumah gitu ya. Pokoknya jenengan bayangkan saja, pikirkan maslahat madorotnya ya, kebaikan keburukannya silakan dipertimbangkan, bisa dipahami sendiri. Karena setiap orang masalahnya kan berbeda-beda ya, makanya tidak bisa dipukul rata ya. Ya ingatan ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya didekatkan jodohnya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amika fi mazida ya rabbana. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. يا ميسر كل عسير يسر لنا العسير فإن تيسير العسير عليك يسير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم يا مسهل سهل لنا كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.